What's up boys and girls, with Harry here. Jadi kali ini kita akan melihat atau tepatnya video reaksi saya terhadap beberapa video tentang Anies Baswedan. Ini saya belum pernah melihat video ini. Jadi ini dikirimi file seperti ini dari staff saya gitu ya. Jadi saya akan putar apa videonya ya. Jadi baru kali ini saya dikirimi video ini dan saya akan mereaksi isi dari video ini tentang Anies Baswedan. Oke, kita simak ya. Oke, sampai sini kita lihat bahwa Anies Baswedan banyak pendukungnya ya, dan tidak ada jarak sama sekali. Jadi ini ciri pemimpin yang baik itu salah satunya yaitu tidak ada jarak dengan rakyat. Kadang kita sangat miris ya, banyak pemimpin yang jauh dengan rakyat ya, jadi ditakuti oleh rakyat. Ini kalau kita lihat di sini. Poin pertama yaitu Anies Baswedan sudah tidak takut lagi ya. Bagaimana kita menjamin keselamatan beliau padahal beliau sedang kontestasi politik ya. Bisa saja ada yang menikam dari belakang atau yang menusuk dari belakang. Ini kita lihat tidak ada jarak sama sekali ya dengan rakyat. Itu bagus ya, ciri pemimpin yang bagus. Tetapi mungkin kalau sudah jadi pemimpin ada protokoler khusus yaitu untuk melindungi presiden ya. Tetapi seyogianya kita ini menginginkan pemimpin yang dekat dengan rakyat ya. Tapi ya terlepas dari pro dan kontra, kita perlu apresiasi bahwa calon pemimpin ini Anies Baswedan ini dekat dengan rakyat, tidak takut beliau dibunuh, ditusuk dan lain sebagainya. Ini tidak ada jarak sama sekali ya dengan rakyat ya. Ini karena pandemi sudah sudah selesai, jadi ini tidak ada salahnya seorang pemimpin bisa merangkul dengan rakyat, jadi dekat dengan rakyat tanpa rasa takut ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, yang saya soroti tadi adalah ada kalimat sholawat, sholatullah, salamullah. Ini poin kedua yaitu bagus sekali. Jadi ketika kita mengarak seorang pemimpin itu kita tidak lupa yang di atas ya, tidak lupa yang di atas, tidak lupa pada Nabi kita bersolawat. Itu bagus ya. Jadi ini selain pemimpinnya yang bagus, tadi masyarakatnya juga bagus karena mengucapkan sholawat daripada dengan teriakan-teriakan yang tidak jelas atau nyanyi-nyanyi yang tidak jelas ya. Kecuali nyanyi Indonesia Raya itu nggak masalah karena itu bentuk wujud dari wujud dari kecintaan pada tanah air. Tapi kalau misalnya lagu dangdut atau lagu mohon maaf, tidak cocok ya, tidak cocok. Tapi tadi diisi dengan selawatan, jadi itu bagus. Jadi ketika menyambut calon pemimpin baru itu lakukan dengan sholawat. Jadi tadi seorang pemimpin bagus dengan rakyat, kemudian rakyatnya juga bagus terhadap pemimpinnya dengan mengucapkan sholawat. Oke, kita lanjut. Saya kurang tahu ini kedekatan apa beliau dengan Bapak ini. Ada kemungkinan karena tadi bertajuk tentang KKN, ya saya menduga-duga ya. Ini saya belum pernah nonton video ini sama sekali. Jadi saya menduga-duga ini ada kaitannya dengan yang pernah disinggahi beliau dulu sejak KKN ya. Kuliah kerja nyata mungkin beliau di daerah tersebut ya.
Tadi kita ketahui daerah mana ini, kita putar lagi tadi. Malam pembukaan KKN dan menginap di desa Kocak Banyumas. Warga Kerasak yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah malam hari ini senang sekali bisa kembali lagi ke Kerasak. Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung memang persis kami KKN di sini 1994 dan sekarang tahun 2023. Alhamdulillah kita diberi umur panjang. Insya Allah kita semua masih panjang nanti umurnya. Ya Mas Wawan di sini, Mas Wanto lengkap. Saya ini kalau panggil masih Pak Lurah. Boleh ya Pak Lurah ya? Boleh. Pak Lurah Haryanto, yang lain panggil Pak Rinto, Pak Haryanto, saya panggilnya Pak Lurah. Pak Lurah dan Pak Manten deh. Pak Manten. Pengalaman tinggal di desa ini berkesan. Kamar saya aja di belakang kiri. Rumahnya belum berubah ini Pak. Taksesami Pak. Ya. Dan selama tinggal di sini kita punya pengalaman macam-macam. Saya seringkali, walaupun di sini ada kamar mandi, prakteknya mandinya di mana? Di kali, mandinya di kali. Prakteknya mandinya di kali, lewat belakang sini. Kalau sore jalan ke sana mandi di kali. Banyak pemandangan, banyak jebakan, banyak jebakan di situ. Sore-sore masih banyak jebakan juga di situ. Pernah ada kejadian tuh mandi di kali di sana itu. Kita mencari Pak Lurah, ini kok nggak kelihatan Pak Lurah di mana? Kita harus pulang. Maka berangkatlah kita pulang, di bawah semua, terbawa punya Pak Lurah. Jadi Pak Lurah di sana lihat anduk kok nggak ada, juga ada di bawah sama anak-anak KKN semua. Jadi Pak Lurah nunggu maghrib baru berani pulang. Sekali lagi Mas Wanto terima kasih sudah mengorganisir ini. Pak Lurah terima kasih, dan semua warga semua. Pak Bau, mana Pak Bau? Pak Suharjo. Wah, sehat Pak Suharjo? Ya, alhamdulillah tadi pagi di Waluk tapi orang kurang marung. Oke, tadi menarik bahwa beliau masih ingat nama ya, masih ingat nama. Padahal tahun 94 ya. Ini berarti hampir sama dengan kelulusan saya ya. 94 saya baru masuk kuliah. Berarti beliau sudah lulus ya, kemungkinan beda 4 tahun lah usianya dengan saya. Beda 4 tahun 5 tahun ya mungkin ya. Beda 4 tahun 5 tahun karena dia 94 KKN ya. KKN berarti dia mau kelulusan. Kalau saya baru masuk kuliah ya, berarti ini Pak Anies Baswedan ini tidak jauh beda umurnya dengan saya. Saya 94 masuk kuliah. Kalau beliau kayaknya KKN 94, berarti dia masa-masa menjelang akhir wisuda ya, mau wisuda. Jadi bagus. Jadi ini Anies Baswedan ini masih ingat nama. Beliau mengatakan tadi Pak Lurah ya, berarti bagus. Ini pemimpin yang bagus, yaitu tidak melupakan jasa-jasa orang terdahulunya ya.
Ya, kalau saya lihat video-video yang lainnya di Anies Baswedan, beliau tidak melupakan jasa-jasa, termasuk kakeknya yang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, ya, Rashid Baswedan. Jadi beliau sangat paham tentang sejarah, tentang Pegangsaan Timur nomor 56, dan tentang perjuangan kemerdekaan BPUPKI, kemudian tentang perjuangan kakek beliau ketika ke Timur Tengah ingin mendapatkan de facto and de jure ke Timur Tengah, Mesir, ya. Pertama kalinya beliau menceritakan bahwa kakeknya itu mendapatkan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama kalinya dari Mesir. Ya, dari Mesir itu beliau mendapat pengakuan, dan surat pengakuan yang ditandatangani oleh Perdana Mesir waktu itu disembunyikan di sepatu beliau. Jadi tidak terdeteksi saat ketika masuk ke dalam negeri. Jadi karena suratnya dimasukin ke sepatu beliau, jadi itu yang diserahkan kepada Presiden Soekarno waktu itu, bahwa beliau mendapatkan syaratnya kemerdekaan itu yaitu mendapat pengakuan, ya, de facto dan de jure dari luar negeri, salah satunya dari Timur Tengah yaitu dari Mesir, itu atas perjuangan kakek beliau. Ya, terlepas dari kakeknya siapa, tapi beliau mengingat jasa pahlawan itu penting, terutama pahlawan di negeri ini, yaitu karena kebetulan adalah kakek beliau, maka beliau mungkin merasa bangga bahwa tanpa perjuangan, tanpa syarat utama sebuah negara itu adalah pengakuan atau secara de facto dan de jure dari pihak luar negeri, ya. Dan itu didapatkan oleh jasa-jasa almarhum dari kakek beliau Rashid Baswedan ketika dia ke Timur Tengah, ya. Nah, silahkan kalian cari videonya, ada di channelnya Anies Baswedan. Jadi saya bukan siapa-siapanya Anies Baswedan, saya tidak di-endorse Anies Baswedan karena dulu saya pendukung Prabowo. Ya, saya dulu pendukung Prabowo. Sekarang kenapa beralih ke Anies Baswedan? Karena saya melihat figurnya sangat tepat untuk memimpin bangsa ini. Ya, selain beliau masih muda. Kalau Pak Prabowo mungkin 10 tahun yang lalu bagus itu, ya. Karena umurnya masih 62, yaitu sekarang 72, dulu berarti 62, ya. Masih bagus, masih bisa, tapi karena sudah disalib Pak Jokowi, jadi saya kira Pak Prabowo bukan kita lupakan, tetapi masih banyak generasi yang lebih bagus lagi. Jadi cara jalannya aja Pak Prabowo masih perlu tongkat, kadang perlu dituntun. Nah, itu saya kurang sepakat kalau beliau Pak Prabowo menjadi pemimpin, karena kita perlu generasi-generasi yang cekatan, ya, termasuk Anies Baswedan ini salah satunya masih muda, pintar, ya. Terus kenapa tidak Ganjar Pranowo? Mohon maaf, ya, bukan saya membanding-bandingkan juga, tetapi dalam segi komunikasi dalam bahasa Inggris masih lancar Anies Baswedan, ya. Itu kita perlu apresiasi. Kenapa komunikasi bahasa Inggris perlu? Karena komunikasi dalam bahasa Inggris itu zaman sekarang sebagai syarat utama untuk berdiplomasi dengan pihak luar negeri. Kemudian ada yang bilang kenapa tidak, kan ada juru penerjemah, iya, tetapi dalam hubungan bilateral tidak semuanya bisa didampingi dengan penerjemah, termasuk ketika memperbincangkan sesuatu hal yang bersifat secret atau bersifat rahasia, itu tidak boleh ada yang tahu, hanya dua pandang mata antara kepala negara. Maka yang berkomunikasi aktif dalam bahasa internasional, bahasa Inggris, lebih diutamakan daripada yang berkomunikasi pasif, ya. Karena hubungan bilateral itu masing-masing negara gitu punya privasi, dan bahasa internasional kita bahasa Inggris. Jadi makanya beliau sangat cakap bahasa Inggris dibanding dengan Ganjar Pranowo.
Kemudian yang kedua, lulusan luar negeri. Kenapa lulusan luar negeri juga menjadi patokan? Karena kita jangan sampai mendapatkan pemimpin yang jago di kandang. Jago di kandang hanya tahu tentang di kandangnya sendiri atau di negaranya sendiri. Tetapi kalau lulusan luar negeri, insya Allah, jadi beliau karena lulusan dari luar negeri juga, jadi insya Allah bisa membawa Indonesia ini ke sesuatu yang lebih maju lagi ya. Jadi selain berkomunikasi bahasa Inggris, lulusan dari luar negeri, kemudian yang paling penting adalah mempunyai program yang baik ya. Nah, yang saya lihat adalah Anies Baswedan yang mendelivery ide dan gagasannya, kepintarannya, kecakapannya dengan program-program yang terstruktur ya, terstruktur. Jadi ada juga di videonya itu, di video yang lain di Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan mendelivery apa yang ketika dia menjabat gubernur Jakarta, mendelivery seluruh janji-janji kampanyenya ya. Ada 26, kalau nggak salah ada 26 atau 21 janji kampanyenya itu didelivery oleh beliau menjadi 150 program. Menjadi 150 program dan sekian aksi. Ya, saya kurang begitu hafal berapa total aksi yang dilakukan, tetapi delivery dengan 150 program. Jadi dari janji kampanye diturunkan menjadi dari 21 atau 36 janji kampanyenya diturunkan menjadi 150 program dengan sekian aksi. Nah, itu bagus. Jadi itu berarti dia terstruktur dalam menamatkan janji-janji kampanye. Itu bagus, cocok untuk sebagai pemimpin bangsa. Jadi karena kita ketahui banyak juga janji-janji kampanye seperti, mohon maaf, Presiden Joko Widodo yang tidak ditepati janji kampanyenya. Jadi tentang beberapa program lah, Anda bisa cari sendiri di Google janji kampanye Jokowi yang mana yang meleset. Karena apa? Beliau ketika melakukan kampanye tidak dicatat janji kampanyenya apa saja dan tidak mendelivery secara langsung menjabarkan dari janji-janji kampanyenya gitu. Seperti kartu ada kartu sehat ada, tapi kartu sembako murah itu kan nggak ada. Ya, itu salah satu janji Jokowi yang tidak ada. Kartu sembako atau kartu-kartu yang lainnya itu banyak yang meleset itu. Kemudian yang tidak impor ternyata impor, kemudian banyak tenaga kerja asing dan lain sebagainya, itu janji-janji Jokowi yang tidak ditepati ya, banyak. Kemudian banyaklah, kita tidak mau menjelekan presiden yang lalu karena mungkin masih berjalan, tetapi yang saya banggakan dari seorang Anies Baswedan yaitu beliau mendelivery secara langsung janji kampanyenya itu ke dalam program-program yang ada di Jakarta waktu itu, waktu menjabat gubernur ya. Itu bagus sekali sebagai langkah awal menjadi pemimpin bangsa. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini cerita nostalgia Anies Baswedan ketika KKN. Saya belum pernah lihat video ini. Ya, saya belum pernah melihat video ini. Oke, kita mereview langsung tiga video Anies Baswedan. Dalam aspek pendidikan khususnya, sebagai individu yang cukup arif dan cukup berkecimpung dalam bidang pendidikan, menjadi rektor termuda sehinggalah menggagaskan NGO untuk Indonesia Mengajar dan juga bergelar Menteri Pendidikan satu ketika dahulu. Bagaimana dalam kualiti pendidikan itu? Oke, ini sepertinya ini kalau saya lihat Astro, ya pasti kita tidak salah lagi, ini dari Malaysia. Jadi mungkin ini pewarta dari Malaysia. Ini sama juga, saya belum pernah lihat video ini. Cabaran paling utama bagi Indonesia
apa? Kerana kalau di Malaysia kita mungkin berdepan dengan jurang ataupun gap yang ada di antara pendapatan dan juga minat dan sebagainya. Tetapi bagi negara yang keluasannya daripada Sabang sampai ke Melawai itu, bagaimana untuk menguruskan kepelbagaian dan juga aksesnya juga berbagai sekali? Ya, jadi ada dua isu. Satu, akses. Dua, quality. Akses itu artinya apa? Kita ingin agar student body di Indonesia itu tidak berbentuk piramid. Apa berbentuk piramid? Pendidikan dasar enrollment rate almost 100%. Semua dapat. Semua dapat. Tapi secondary education drop significantly. Kemudian higher education even much lower. Nah, kami ingin bentuk piramid ini berubah menjadi lurus. Sehingga jumlah bangku atau jumlah kelas SD kelas 1, SMP kelas 7 atau SMA kelas 10 itu equal. Sehingga setiap anak masuk SD kelas 1 mereka punya kepastian bisa lulus sampai high school. Jangan lanjut terus saja. Lanjut terus. That's access. Dan itu artinya harus ada di semua tempat. Supaya anak-anak tidak harus dikirim oleh orang tuanya pindah ke kota lain. Tidak harus dikirim dari desa ke kota supaya bisa dapat sekolah. Itu yang berlaku di sekarang. Itu sekarang terjadi begitu. Nah, ini harus dibereskan. Itu namanya akses. Yang kedua, kualitas. Nah, kualitas itu ditentukan oleh banyak faktor tentu. Tapi salah satu faktor yang terpenting adalah kualitas kepala sekolah dan kualitas guru. Kualitas apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan di sekolah menentukan sekali atmosfer belajar sebuah tempat. Oke, awal yang bagus. Jadi ini mungkin saya juga belum pernah melihat channel ini, Agenda Awani. Ya, ini sudah bisa dipastikan ini dari Malaysia. Jadi ini yang saya patut apresiasi adalah bagaimana Anies Baswedan dalam conversation, jadi dalam percakapan itu langsung bisa memahami dan bisa merumuskan program. Ya, tadi beliau mengatakan bahwa piramida di Indonesia, student di Indonesia itu seperti piramida. Artinya yang sekolah SD lebih banyak daripada yang tentunya S3, yang paling atasnya mungkin S3 ya. Jadi mengerucut itu memang sangat disayangkan bahwa karena tidak meratanya pendidikan di seluruh di seluruh tempat ya. Seperti misalnya di daerah saya, di kampung saya, hanya sedikit saja yang mengenyam pendidikan SMP. Lebih sedikit lagi yang mengenyam pendidikan SMA. Dan sangat sedikit lagi yang lulusan perguruan tinggi. Dan akhirnya sangat sedikit lagi yang lulusan S2, S3, dan lain sebagainya. Itu terjadi di semua tempat ya. Mungkin di semua negara. Di semua negara begitu. Tetapi di negara-negara maju lebih condong menamatkan sampai SMA. Sebenarnya sudah dicanangkan di zaman Pak Soeharto itu wajib belajar 12 tahun tetapi belum terrealisasi ya. Wajib belajar baru wajib belajar 6 tahun. Ya, 9 tahun masih ada juga yang dari SD tidak masuk ke SMP. Jadi di zaman Soeharto sudah ada sebetulnya wajib belajar 12 tahun ya. Nah, itu yang perlunya bahwa karena semakin tinggi pendidikannya, kadang kesadaran masyarakat juga yang sangat diperlukan adalah bahwa kesadaran masyarakat ketika lulus SD sudah bisa calistung, baca tulis hitung sudah cukup gitu ya. Tidak perlu melanjutkan sekolah lagi, itu pemahaman yang keliru ya. Karena sesuai dengan perintah Nabi, utubul ilma minal mahdi ilalahdi gitu kan. Nah, kemudian jadi menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan.
Menuntut ilmu itu tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi tuntutlah ilmu dari Buayan sampai Liang Lahat. Artinya apa? Emang konsep Nabi itu lurus. Jadi tuntutlah ilmu itu tidak akan berhenti gitu. Jadi harus menuntut ilmu dari Buayan, di tengah-tengah jangan mengerucut, jangan berhenti menuntut ilmu, tidak. Jadi harus sesuai dengan prinsip Nabi, jadi harus terus menuntut ilmu sampai Liang Lahat. Jadi memang betul konsepnya itu harus lurus. Jadi SD sekolah, kemudian SMP juga sekolah, SMA juga sekolah, perguruan tinggi sekolah, kemudian sampai setelah perguruan tinggi pun masih terus belajar gitu ya. Jadi ini bagus. Jadi caranya Anies Baswedan mendelivery kebijakan terutama dari mulai kebijakan tentang pendidikan itu bagus. Jadi ini patut diacungi jempol bahwa program yang Anies Baswedan